Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nika Desiari dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 2115613117. Di sini saya akan memaparkan tentang ilmu pengetahuan di era globalisasi sebagai proyek akhir semester 1 mata kuliah aplikasi komputer oleh dosen pengampu Iketut Suwintane, Eskom MT. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu, pengetahuan, dan globalisasi. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun menurut suatu metode tertentu, sehingga dapat dijelaskan secara rinci dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Pengetahuan adalah informasi yang sudah diketahui oleh seseorang yang kebenarannya masih belum diuji dan dikaji. Pengetahuan umumnya merupakan suatu hal yang kita ketahui terhadap suatu objek, sehingga pengetahuan sangat mungkin menjadi ilmu jika telah diuji dan dikaji kebenarannya. Dan yang terakhir, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, pemikiran produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik globalisasi. Yang pertama, meningkatnya masalah bersama seperti hutang luar negeri dan juga pola-pola kejahatan internasional. Yang kedua, meningkatnya interaksi kultural antar negara yang dimana dilakukan melalui media massa atau internet. Yang ketiga, negara-negara di dunia yang memiliki ketergantungan yang tinggi yang biasanya disebabkan oleh pasar dan juga hal ekonomi. Dan yang keempat, perubahan dalam konsep ruang dan waktu yang dimana menjadi batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Selanjutnya yaitu perkembangan iptek. Dari masa ke masa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang. Bahkan keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari aktivitas manusia sehari-hari dalam bertahan hidup. Di Indonesia sendiri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup signifikan dengan ditandai adanya kemajuan di berbagai sektor penting. Yang pertama yaitu teknologi luar angkasa Indonesia. Perkembangan teknologi luar angkasa ini tentunya juga membawa dampak bagi Indonesia. Pada tanggal 9 Juli 1976, diluncurkan satelit Palapa A1 yang berguna untuk mengatur sistem satelit komunikasi domestik yang bermanfaat untuk mempermudah komunikasi antar daerah dan negara, menyambungkan komunikasi telepon, radio, televisi, dan faksimili, dan juga menghubungkan jaringan internet. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki satelit Palapa B1 yang diluncurkan pada tanggal 16 Juni 1983. Yang kedua yaitu transportasi. Sekarang Indonesia sudah memiliki alat transportasi yang memadai. Dulu orang berjalan kaki untuk menuju ke suatu tempat tujuan. Lama-kelamaan, mulai terdapat transportasi umum, dan sekarang sudah mulai berkembang dan sudah terdapat kendaraan pribadi seperti mobil, motor, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu persenjataan. Dulu Indonesia menghadapi penjajah hanya dengan membawa bambu runcing. Hal ini sangat tidak memungkinkan Indonesia menang melawan penjajah. Tetapi, penjajah juga membawa dampak positif seperti masyarakat yang sudah mengenal persenjataan modern, dan Indonesia sekarang sudah cukup memadai dalam hal persenjataan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi. Perkembangan komunikasi ialah perkembangan yang paling kita rasakan, yang berawal dari surat menyurat, telepon umum, dan telepon genggam. Adapun dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah masyarakat menjadi punya pandangan luas tentang dunia sekitar, dan dampak negatifnya adalah kurangnya komunikasi secara langsung, dan banyak masyarakat yang memilih berdiam diri di rumah.
Selanjutnya yaitu dampak globalisasi. Dampak globalisasi telah memberikan dampak bagi kehidupan di masyarakat. Dampak globalisasi juga sudah tidak bisa kita hindari lagi, dan dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya proses globalisasi. Kita bisa mengetahui banyak hal yang terjadi di luar dan bahkan bisa berkomunikasi secara langsung dengan orang dari negara lain. Tidak hanya dampak positif yang diberikan oleh globalisasi, tetapi juga ada dampak negatifnya juga. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya bisa menyikapi globalisasi dengan bijaksana. Jangan sampai globalisasi ini justru membawa kita kepada perubahan yang bersifat buruk. Dampak positif dari globalisasi adalah perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik, penguatan supremasi hukum dan perlindungan HAM, adaptasi etos kerja dan mandiri, perluasan peluang pasar perdagangan luar negeri, dan yang terakhir, operasi produksi perusahaan asing di Indonesia. Dan dampak negatifnya yaitu pola hidup konsumtif, sikap individualistik, kesenjangan sosial, kurangnya peran masyarakat dalam penjagaan keamanan dan kedaulatan, perubahan pola pikir masyarakat, membawa pengaruh terhadap bahasa dan budaya lokal, dan yang terakhir, berpotensi menghasilkan kriminalitas skala tanpa batas. Selain itu, globalisasi juga berdampak pada berbagai bidang, baik itu bidang iptek, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dampaknya di dalam bidang iptek yaitu globalisasi memberikan dampak positif maupun negatif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi menginspirasi untuk menciptakan teknologi yang memungkinkan dunia bisa saling terhubung satu sama lain. Saat ini kita mengenal dengan istilah internet, dan kita bisa terhubung dengan orang di berbagai belahan dunia dengan berbagai macam layanan di dalamnya. Yang kedua yaitu dampaknya di bidang politik. Dengan adanya globalisasi yang terjadi, pemikiran politik berbagai negara pun menjadi lebih terbuka untuk mendapatkan sistem ketatanegaraan yang lebih baik dari sebelumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan adanya sistem tata negara yang lebih baik, instansi negara pun berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, dampaknya di bidang ekonomi. Yaitu dengan adanya globalisasi ini, maka pemenuhan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat menjadi lebih mudah. Karena barang bisa dengan mudah masuk ke dalam maupun ke luar negeri. Selain itu, perekonomian adalah bagian dari kehidupan sosial yang paling banyak bersentuhan dengan globalisasi. Misalnya, perdagangan internasional dan masuknya barang-barang impor di Indonesia. Globalisasi juga membawa dampak positif bagi masyarakat untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas untuk bersaing dalam perdagangan global. Adapun dampak negatifnya yaitu menimbulkan kesenjangan ekonomi di masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu dampaknya di bidang sosial budaya. Masyarakat tak lagi homogen, artinya dalam masyarakat sudah tidak lagi didominasi oleh suku tertentu. Masuknya budaya asing salah satunya yaitu bergaya dalam berpakaian. Dan yang terakhir, masyarakat semakin individualis. Berikut adalah diagram presentase penggunaan internet di Indonesia berdasarkan usia di tahun 2021. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone.
Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi, kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun, bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini, ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Sekian dan terima kasih.